Udah kicing, si ulang sing awal. Mulai sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya sendiri kami ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul pengenalan rekayasa para peternak. Yang pertama itu ada latar belakang. Teknologi saat ini berkembang sangat besar. Hampir semua aspek kehidupan sekarang memakai perangkat lunak, dari belajar online, konsultasi, kesehatan, bahkan hingga layanan perbankan. Maka dari itu perangkat lunak yang dibuat haruslah bagus, aman dan bisa diandalkan. Namun membuat software tidak bisa sembarangan, harus ada langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Disinilah peran rekayasa perangkat lunak atau RPL. RPL adalah ilmu yang praktis dalam merancang, membuat, menguji, dan merawat perangkat lunak agar hasilnya itu bisa berkualitas tinggi. Jadi di sini untuk merumuskan masalahnya, yang pertama itu ada apa itu RPL dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, mengapa kita perlu pendekatan RPL dalam membuat software. Yang ketiga, apa langkah-langkah utama dalam proses pengembangan software. Yang keempat, bagaimana nilai-nilai yang kita diterapkan dalam dunia software. Lalu yang kelima, bagaimana metode akhir serta arsitektur software membantu membuat software jadi lebih baik. Tujuan dan manfaatnya itu yang pertama, menjelaskan apa itu RPL secara sederhana, menjelaskan proses pengembangan perangkat lunak yang baik, menjelaskan pentingnya etika dalam pengembangan software, mengenalkan metode dan model kerja yang banyak digunakan di industri. Dan manfaatnya itu kita bisa punya panduan dalam belajar dan praktik membuat software. Kita bisa lebih siap menghadapi metode di bidang IT, dan kita juga paham pentingnya bekerja secara profesional dan bertanggung. Selanjutnya yaitu ada apa itu RPL. Menurut organisasi IEE, perangkat lunak adalah kumpulan program, data, dan dokumen yang berfungsi menjalankan komputer. Nah, RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang membahas cara membuat software secara sistematis, terstruktur, dan profesional. Dalam RPL ada 3 ruang lingkup utama. Yang pertama, proses, langkah-langkah teknis dari awal sampai akhir pembuatan software. Terus yang kedua itu ada produk, hasilnya yaitu perangkat lunak yang bisa dipakai pengguna. Terus yang ketiga ada manajemen, bagaimana kita mengatur waktu, biaya, tenaga kerja, dan resiko agar proyek sukses. Selanjutnya itu adalah pengembangan software secara profesional. Software sekarang tidak hanya dibuat untuk tugas kuliah, tapi juga digunakan oleh perusahaan, rumah sakit, bahkan negara. Maka dari itu pengembangannya harus profesional. Ada 2 jenis software. Yang pertama, generik, dibuat untuk umum, contohnya Discord Word. Terus ada khusus, dibuat berdasarkan pesanan, contohnya sistem di absensi sekolah. Selanjutnya yaitu ada software yang tidak punya ciri. Yang pertama, gampang diubah atau diperbaharui. Terus yang kedua, aman dari serangan atau error. Terus yang ketiga, tidak boros sumber daya. Terus yang keempat, mudah digunakan dan dipahami oleh user. Selanjutnya yaitu ada etika dalam RPL. Dalam pembuatan software, kita punya banyak butuh keahlian teknis, tapi juga sikap yang baik, karena kita sering bekerja dengan data orang lain dan proyek yang besar. Terus ada beberapa contoh etika dalam RPL. Yang pertama, menjaga rahasia, misalnya data pasien rumah sakit. Terus yang kedua, bekerja sesuai kemampuan, jangan mengambil proyek yang kita tidak paham. Terus yang ketiga itu adalah menghormati hak cipta, jangan baca software atau pakai tanpa izin. Terus yang keempat, tidak menyalahgunakan pengetahuan seperti merata sistem untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada langkah membuat software. Ada beberapa langkah utama yang dilakukan dalam RPL. 1. Spesifikasi, tanya pengguna apa yang mereka butuhkan. 2.
dari buat rancangan dan mulai coding. 3. Pengujian. Terus kita software berjalan dengan benar. 4. Pemeliharaan, perbaiki atau update jika ada masalah setelah dipakai. Ada 2 cara kerja. Yang pertama, plan and driver, semua dirancang dari awal cocok untuk proyek besar. Yang kedua, agile, kerja secara bertahap dan fleksibel, cocok untuk proyek yang cepat berubah. Lalu ada metode agile. Ada ciri-ciri. 1. Proyek dibagi jadi bagian-bagian kecil seperti 2. Tim dan klien saling bekerjasama. 3. Ciri tidak terlalu banyak dokumen, fokus ke hasil kerja. Kelebihannya cepat menyesuaikan dengan perubahan. Kekurangannya tidak cocok untuk proyek besar yang butuh perancangan detail. Lalu memahami kebutuhan pengguna. Jadi kebutuhannya itu fungsional, apa yang bisa kita lakukan, sistem fungsional, kecepatan, keamanan, tampilan. Lain misalnya kebutuhan khusus rumah, sakit atau online. Cara mengetahuinya bisa lewat wawancara, diskusi, observasi, dan menulis dokumen kebutuhan. Sini ada cara memodelkan sistem. Pemodelan berguna untuk memvisualkan software yang akan dibuat. Contoh model hubungan sistem dengan dunia luar, model interaksi antar bagian, model struktur susunan data dan program, model perilaku respon sistem saat menerima perintah. Alat bantu yang sering dipakai adalah UML atau Unified Modeling US. Desain arsitektur software. Desain arsitektur adalah dalam kerja software. Tujuannya agar sistem bisa berjalan baik dan gampang dikembangkan. Hal yang harus dipikirkan, pertama, performa, cepat dan efisien, keamanan, data aman, skala prioritas dan kesediaan jalan yang baik, penggunaan dan aktif. Jadi pemeliharaan kalau itu yang membawa model 4.1 ada cara melihat arsitektur dari berbagai sisi. Vertical view, apa saja itu dan bagaimana programnya. Proses view, bagaimana proses berjalan. Development view, bagaimana program dikembangkan. Physical view, bagaimana software dan komputer atau server. Use case view, bagaimana memakai software itu. Model ini bikin desain lebih lengkap dan mudah dipahami semua pihak. Pengujian software. Setelah software dibuat, kita harus mengujinya agar tidak error saat dipakai. Tujuan pengujian, verifikasi apakah sesuai dengan desain, validasi apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna, jenis pengujian oleh developer maupun unit testing, oleh tim juga sistem testing, oleh pengguna langsung user testing. Implementasi dan mesin learning. Saat software diterapkan ada tantangan seperti ulang bagian program yang lama, menyesuaikan software dengan platform yang berbeda, rasa versi dan perbaikan bug. Teknologi perbaikan sekarang menggunakan machine learning dan big data, banyak sistem rekomendasi untuk media maupun sistem deteksi wajah. Kesimpulan, itu rekayasa perkebunan adalah ilmu praktik yang wajib dipahami oleh calon pengembang. Dengan rekayasa perkebunan, software bisa dibuat lebih rapi, berkualitas dan bertahan lama. Rekayasa perkebunan mengajarkan kita berbagai proses kreatif, etika dan teknologi modern. Jadi, mari kita pelajari rekayasa perkebunan dengan serius agar bisa siap menghadapi dunia kerja yang cepat. Ini presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.